Dan saya minta mari kita tingkatkan daya juang kita, semangat kita, karena kalau kita lemah kita akan kalah. Kalau kita lemah kita akan kalah. Kalah dengan diri kita dan kalah dengan orang lain. Mana persaingan cukup ketat dalam mengelola lembaga pendidikan di akhir zaman ini. Berikutnya yang kedua, penjaringan KEPSEK, penjaringan calon kepala sekolah sampai batas waktu yang ditentukan, yang masuk berkasnya hanya satu di tim penjaringan ya. Ketentuan yang ada, Bapak Ibu, yang sudah kami share juga, bahwa proses penjaringan harus tetap dilakukan. Bila mana ketentuannya kurang daripada 3 orang, maka bisa diperpanjang lagi. Maka penjaringan KEPSEK kami perpanjang sampai tanggal 10 November, Hari Pahlawan. Maka mohon kepada Bapak Ibu, kalaupun barangkali Bapak Ibu mungkin dalam kesepakatan kita ini sepakat, mungkin barangkali mengamanahi kami untuk melanjutkan ke periode yang kedua, namun administrasi kita juga harus usulkan 3 orang minimal, sehingga mereka nanti yang proses berikutnya, yaitu Majelis Dikdasmen PDM dan Majelis Dikdasmen PWM NTB. Nah, agar organisasi ini berjalan normal, maka Bapak Ibu barangkali yang memenuhi syarat administrasi ya, yang punya kartu anggota Muhammadiyah, yang sudah punya KTP, yang sudah punya SK GTY yang minimal 2 tahun ya, segera menyampaikan berkasnya kepada Pak Junior selaku sekretaris. Bila mana 3 orang sudah memenuhi syarat untuk kita ajukan, maka kita ajukan pada ini barangkali ya. Kemudian ada sebagai bahan usulan kita ada daftar hadir, nanti minta tolong diisi karena nanti kita buatkan berita acara. Rapat inilah yang jadi pedoman kita. Baik, berikutnya Bapak Ibu, yang ketiga persiapan penilaian akhir semester. Seperti yang disepakati oleh Paguyuban Kepala SMA Swasta Lombok Timur, bahwa PAS ini dilaksanakan secara bersama, dan alhamdulillah semester ini kita bisa mengirim 3 utusan penyusun soal ya, penyusun soal bahasa Indonesia Lombok Timur, itu dari SMA Muda Solong atas nama Pak Junior Isnan. Tepuk tangan untuk beliau. Soal bahasa Indonesia SMA swasta, jadi beliau yang susun. Jadi yang kedua bahasa Inggris, Ibu Guru Nurul Rubi, dan kasih tepuk tangan dulu. Dan beliaulah yang menyusun soal PAS ganjil untuk SMA swasta Lombok Timur, Pak Mirza. Bukan main. Luar biasa. Yang terakhir soal PAI, pendidikan agama Islam, atas nama Ustadz Haji Arif Matata. Mudah-mudahan tentu dari 3 orang yang sudah kita kirim ini, kita juga berharap nilai anak-anak mohon jangan sampai juga harus tinggi, karena sudah ada bocoran-bocoran dari penyusun soal. Jangan sampai lebih tinggi yang lain. Nah, berikutnya tentu ada dari panitia nanti ganjaran dari teman-teman yang 3 ini, Pak. Dan ya, dan teman-teman ada ganjaran dan lumayan nanti akan diberikan di sana. Ditunggu saja Bapak Ibu. Dan waktu pelaksanaan PAS ini dimulai tanggal 5 Desember 2022. Saya ulangi, PAS ganjil kesepakatan Paguyuban 5 Desember 2022. Maka untuk menyelesaikan itu barangkali nanti kita sepakati apakah sebelum itu ada mapel khusus sekolah atau kanak kerja di pondok ada mapel khusus ya, sehingga hasil kami kemarin dengan rapat pondok bahwa di bulan Desember ini semua proses
penilaian akan kita laksanakan. Untuk diketahui, pembagian rapot yang di Kaldik SMA itu 23 Desember, kita majukan menjadi 19 Desember. Saya ulangi, pembagian rapot untuk ganjil ini 19 Desember hari Senin, sekaligus pemulangan santri di situ. Berikutnya di bulan Desember ada ujian pondok. Ujian mapel pondok ada sekitar 8 Pak Jun ya, 8 mapel pondok, diantaranya tahfiz, tafsir, fikih, usul fikih, tapak suci, akhlak dan bahasa Arab. Ini dilaksanakan tanggal 13 sampai 17 Desember. Ya, ujian pondoknya. Kemudian libur tentu anak-anak sejak tanggal 20 Desember ya, sampai mereka datang ke pondok masuk 2 Januari. 1 Januari mereka sudah di sini. 10 hari kurang lebih mereka di pondok, di rumah mereka. Nah, saya kira ini tentang PAS, Bapak Ibu. Nanti kalau ada hal yang belum jelas bisa ditanyakan. Yang terakhir tentang persiapan kegiatan belajar mengajar saat muktamar Muhammadiyah. Untuk diketahui bahwa kegiatan muktamar akan dilaksanakan tanggal 19 November, pembukaannya sampai 20 November 2022 ini. Maka untuk mempersiapkan itu Bapak Ibu, bahwa kita akan memulangkan bukan libur lagi ya. Anak-anak akan belajar di rumah. Ya, bukan dipulangkan, belum ada kata kesepakatan dipulangkan itu ya. Untuk SMA terutama. Kalau MTS saya sudah dipulangkan. Saya minta nanti masukan bagaimana bentuk kegiatan mereka selama sepekan yang tidak di sekolah ya, apakah nanti di luar sekolah atau di mana, bisa masukkan dan nanti kita rancang bersama-sama. Yang jelas antara tanggal 16 sampai 22 November mereka tidak di sekolah. Nanti kita tunggu usulan ya. Tadi beberapa waktu yang lalu saya dapat usulan dari Ustadz Arif, nanti diperjelas, boleh juga nanti kita sepakati bersama. Yang jelas tidak ada libur, anak-anak kita sebut sementara bahasanya belajar di rumah 16 sampai 22 November. Saya kira ini Bapak Ibu, terima kasih. Saya cukupkan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum.